Falhasil annahu yatlubu ridha wa yajtanibu sakhata wa yatamathalu amrah fi ghairi ma'siyatillah, ya, wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah wa la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq wa min at-tawkiri tawkiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Jadi alhasil seorang santri itu harus mencari kerelaan hati guru, biar hati gurunya lega, biar hati gurunya ridho, ya, dan menjauhkan hal-hal yang menyebabkan dia murka. Ini sebisa mungkin kita sama guru tuh jangan sampai bikin murka. Nah, kenapa? Ya, mematuhi perintah dan juga asal tidak bertentangan dengan agama. Nah, itu juga salah satu. Ingat, kalau yang diperintahin itu berkaitan dengan agama, wajib hukumnya mentaati, kecuali kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang berbau dosa, ya. Ini termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya, orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Jadi termasuk menghormatin guru bukan cuma bayangan gurunya, bukan, tapi anak-anaknya sendiri itu kita kudu hormatin. Nah, ini sempat kejadian diceritakan di sini dalam kitab ini. Itu Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, ya, beliau pernah bercerita bahwa seorang pembesar dari Bukhara duduk dalam satu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian itu dia mendapati sering berdiri, dikit-dikit diri. Ini ngapa nih? Gitu. Wal qadi Imam Fakhruddin Al-Arshandi kana ra'isu a'immatu fi Marwin wa kana sultanun yahtarimu ghayatul ihtiram. Saking ngormatinnya. Kenapa pas ditanya ente berdiri mulu? Sungguh putra guruku sedang bermain di situ. Jadi ada putranya lagi main, dia dikit-dikit diri. Ngormatin putranya. Enggak? Ngormatin, bukan nengokin. Dia karena ngormatin, dikit-dikit diri, seolah-olah kayak gurunya yang lewat, padahal anaknya lagi main. Ini subhanallah. Dan itu fadilahnya apa? Beliau mengatakan, Al-Qadhi Fakhruddin, dia mengatakan apa? Adalah seorang imam di daerah Marwah yang sangat dihormati oleh para penjaga negara. Jadi oleh para pejabat lah bahasanya. Itu dihormatin banget. Itu punya kisah begitu. Jadi nggak sembarangan mendapatkan satu keberkahan atas dasar khidmahnya sama guru, memuliakan sedemikian rupa. Ini nggak sembarangan. Jadi bukan atas dasar anaknya itu, bukan, tapi khidmahnya dia. Saking syiddatul ihtiram, ghayatul ihtiram, banget menghormatinnya. Ini ada bayangan guru, romannya dicuekin aja. Kan ada yang begitu, zaman-zaman sekarang beda, dipanggil guru, waduh, alamat disuruh nih. Kalau dulu kagak, orang-orang tua kita dulu, ya, zaman-zaman belajar dulu, itu kalau udah dipanggil berebut, siapa nih? Ngarep-ngarep kita dipanggil, ngarep-ngarep dipanggil. Disuruh apa aja kita demen. Nah, itu kalau dia memahami kitab ini dengan seksama, menghayati ilmu itu dengan seksama, ngambil tabarukan. Anda ngelihat orang-orang yang khidmah di jalan Allah ketika di dalam pondok itu, artinya khidmahnya sama gurunya luar biasa gitu. Bukan karena sosoknya, bukan, karena memang ada perintah Allah dalamnya, memuliakan sebagaimana memuliakan warasatul anbiya. Itu sekarang rata-rata udah jadi orang penting semua. Ya mungkin kalau mau disebutin ya luar biasa lah, udah banyak yang kita kenal. Itu nggak sembarangan. Beliau punya kemuliaan, ketakziman yang luar biasa sama gurunya. Bahkan cerita itu juga didapat dari seorang yang mempunyai anak, yang anaknya pun jadi orang-orang mulia. Jadi cerita ibunya, cerita orang tuanya pun sama, begitu memuliakan gurunya. Ya singkat, kemarin pernah kita ceritain Uminda, ya,
Ibunda begitu hormat kepada adindanya, sampai cium tangan, sampai bikinin apa tuh? Kalau orang Betawi bikinin pesor, masakin pesor sengaja, cuma pengen ngormatin, ya, ngormatin adiknya. Kita yang ngelihat pemandangan itu jadi rada-rada aneh gitu. Oh, emak gue cium tangan ya sama adiknya sendiri gitu. Nggak taunya bukan karena itu, karena ilmunya. Waktu kita tanyain, ngapa Mi? Kan Umi ya kakaknya, ngapa ngormatin banget gitu, ngapa sayang banget, ngapa begitu takzimnya, ya. Beliau bilang, almarhumah mengatakan, gua ngormatin karena ilmunya gitu. Karena pembelajaran ini rupanya sudah pernah dijelaskan dikala beliau mengaji kepada bapaknya, pada guru-gurunya, bahwa menghormati seorang guru itu kayak kita menghormati cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah yang dititipkan melalui estafetnya itu. Lalu apa fadilahnya? Ya, di sini dikatakan, wa kana yaqulu innama wajadtu hadhil mansiba bi hurmati ustazi fa inni kuntu akhdumu ustazil qadi Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu akhdimu wa atbukhu ta'aman wa akalu minhu. Wa Syekhul Imam Ajli Syamsul A'immah Halwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'di Quran ayyaman bihadithatin waqa'a wa qad zarathu talamizuhu ghairu syaikhin Al-Imam Al-Qadi Abi Bakr Az-Zarnaji. Ya, di sini dikatakan keberkahan itu bisa didapatkan melalui takzimnya kita kepada seorang guru. Itu dapat keberkahan dari anak keturunannya. Kalaupun tidak anaknya, cucunya. Beliau berkata, aku mendapat kedudukan ini karena aku menghormati guruku Abu Yazid ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasakkan makanannya, dan aku tidak pernah ikut tidak pernah ikut makan bersamanya. Jadi saking ngormatinnya, dia masak, ya, dia beberes, dia apa, dia nggak duduk, saking memuliakannya. Nah, ini tingkat kita memuliakan juga macam-macam. Ya, ada dikala ketika hadirnya sebagai teman, ya kita biasa kayak teman. Kalau hadirnya dia sebagai guru, ya kita hormat dia sebagai guru. Tapi di sini beliau menjadi khadim, menjadi pelayan untuk mendapatkan satu kemuliaan ilmu. Ya, tahu nggak keberkahan itu dikatakan apa? Al-barakatu ziyadatul khair. Yang dikatakan satu huruf akan beranak pinak menjadi kebaikan. Jadi kalau aja dia khidmah sama gurunya, yang dia dapat cuma ilmu, misalnya ilmu wudu dah. Tapi dari asbab ilmu wudu yang dia pelajari dari seorang guru yang dia hormatin tadi, melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu namanya ilmu barokah. Ya. Kalau kagak ada keberkahan, beda lagi. Kalau sampai gurunya murka, kalau sampai gurunya marah, hilang tuh ilmu yang tadi dibangun segitu lama, segitu banyak. Sedemikian rupa. Ini di sini dikisahkan, ada kisahnya. Pada suatu hari Imam Halwani pergi ke Bukhara, ya, bermukim di sebuah desa selama beberapa hari karena ada satu masalah. Beliau itu ya sempat bermukim di sana. Ada masalah yang lagi dihadapi. Kemudian semua muridnya menjenguk beliau. Ya. Ada yang namanya Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya, ini ada yang nggak ketemu sama beliau nih, yang namanya Abu Bakar. Semua muridnya nemuin, kecuali Abu Bakar tadi. Terus ditanya sama gurunya, si Halwani tadi, mengapa kamu nggak ngikut menjengukku jikala aku ada di kota Bukhara? Beliau menjawab, maaf guru, saya sibuk melayani ibuku. Lalu beliau berkata, semoga kamu diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji. Gurunya sampai kurang sedep gitu, kok segitunya nggak nemuin guru yang jauh, lagi bermukim di sana, muridnya lagi pada alasan menghormatin sibuk melayani ibu, kan bisa jadi nggak selamanya duduk sama ibunya. Di sini artinya dua-duanya penting, tapi diutamakan yang lebih penting, disempatkanlah sedikit gitu. Maka apa? Kenyataan dari kata gurunya tersebut betul-betul terjadi. Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktunya. Jadi oleh karena itu seorang santri tidak boleh menyakiti hati gurunya. Jadi karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah ketika ada rasa yang kurang sedap di hati guru. Sungguh guru itu adalah dokter
atau guru itu juga dia juga bisa dikatakan penasehat kita. Kalau sama dokter gimana? Kalau baik sama dokter dikasih nggak resep yang benar? Kalau sama dokter nih, ya kan dikasih resep yang benar. Kalau sama guru, dinasehatin yang benar. Nah, kalau di antara keduanya kita kecewain, apa yang didapat? Coba dah ngecewain dokter, datang nggak sopan gitu caranya. Mungkin yang dikasih racun sama dia. Beli resep ini Panadol yang 700 miligram, minum dah tuh 3 malam berturut-turut. Kalau nggak celeng, ini caranya nggak sopan, datang sama dokter begitu. Nah, apalagi berkaitan dengan nasihat, datangnya sama guru. Guru dikeselin, dibikin kesel. Nyeletuknya aja bisa jadi mustajab. Biarin aja, ntar gua kena diri. Kayak gitu. Guru boleh nggak kesini, boleh nggak begini. Makanya seorang guru juga harus memiliki rem-rem kata-kata kayak orang tua juga sebetulnya. Harus ada ilmunya, ngadepin hal-hal yang masalah. Ketika ada manfaat yang didapat untuk murid, kita yang betul-betul sudah ditakzimkan sama ini murid, ngomong yang enggak jadi. Nah, ini jangan sampai. Sebetulnya guru juga pengganti daripada orang tua, mustajab doanya. Apalagi guru yang mukhlisin, guru yang udah kelihatan ikhlasnya, ini baik-baik. Ya. Wa hukiya anna Khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Utsman. Nah, dikatakan juga, dikisahkan dari Khalifah Harun ar-Rasyid mengirimkan putranya kepada Ustadz Asmu'i, ya, supaya diajari ilmu dan akhlak. Ya, ilmu yang akhlak yang terpuji, ya, yang agung, yang mulia. Kemudian pada satu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini melihat Asmu'i sedang wudu membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putra khalifah. Melihat itu, Harun ar-Rasyid ini negur, aku kirim anakku kepadamu supaya kamu ajari ilmu dan budi pekerti. Ya. Lalu mengapa tidak kamu perintahkan dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri supaya yang kanan bisa membasuh kakimu? Itu. Jadi ini satu hal kritikan gitu. Ngirim anaknya itu supaya kamu ajari ilmu dan budi pekerti. Jadi dia ngeritik kepada gurunya, ngapa kagak dia sendiri yang nuangin, basuh tangan kanannya, tangan kirinya basuh gitu. Ini enggak dia yang basuhin. Ini termasuk dari menghormati ilmu juga. Itu adalah menghormati kitab seorang santri yang juga dilarang, yang kemarin kita pernah bahas, ya. Itu jangan sampai kesucian dari kitab itu hilang. Dan ini juga innama ba'atha ilaiha lid'alim wa yu'addil wa limadza lam ya'muruhu bi an yasubbul ma bi ihda yadayhi wa yaghsilu bil ukhra rijlaka. Jadi cerita dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini maksudnya kenapa enggak diajarin adab itu, artinya waktu lagi nuangin air ngapa enggak dibasuhin semuanya gitu. Jadi betul-betul beliau mengajarkan untuk beradab kepada gurunya itu totalitas, jangan cuma nuangin tapi basuhin. Ya kan, guru kalau lagi pengen wudu, coba tolong tuangin air, dia wudu sendiri, ya kan, dibasuh sendiri. Nah, ini khalifah waktu datang melihat anaknya begitu, kan gua suruh ngajarin akhlak, adab, ya kan, ngapa enggak sekalian totalitas itu. Ente kan bisa nuangin tangan dengan tangan kanan, kirinya ngusapin. Baru yang aneh paham itu maksudnya, saking beliau ingin menunjukkan bahwa walaupun anak seorang khalifah, kalau diajarin, diutus untuk belajar akhlak dan adab dan budi pekerti, itu harus totalitas gitu. Jadi jangan cuma nuangin, benernya bisa ngusapin sekalian. Itu maksud beliau. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, ini dari cerita Khalifah Harun ar-Rasyid juga menunjukkan ketakziman bagaimana beliau ingin anaknya mendapat keberkahan dari ilmu tersebut.
Termasuk juga menghormatin ilmu yang kita pernah bahas kemarin adalah seorang santri memegang kitab itu dalam keadaan suci. Ya, wa min ta'zimul ilmi wa ta'zimul kitab fa yanbaghi li talibil ilm an la ya'khudhu kitaba illa bi taharatin. Wa hukiya 'an Syekh al-Imam Syamsul A'immah al-Halwani annahu qala innama niltu hadzal ilm bi ta'zim fa inni la akhadtu al-qa'ida illa bil taharah wa anna Syekh al-Imam Syamsul A'immah al-Syarkhasi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilka al-laila 17 marrat li'annahu kana la yukarriru illa bil taharah hadha li'anna al-'ilm nurun wal wudu' nurun fayazdadu nurul 'ilm bihi. Jadi dengan mentakzimkan ilmu, Imam Syamsuddin berkata, Al-Halwani berkata, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku nggak pernah ngambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Imam Syarkhasi juga pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu. Jadi waktu sakit perut kan, orang sakit perut kan buang air ya, buang air, wudu lagi, buang air, wudu lagi, sampai 17 kali. Ingin ngulang kitab, murojaah kitab itu dalam keadaan berwudu. Ya. Karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Beliau mengatakan al-ilmu nurun, ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya. Al-wudu nurun fayazdadu nuran ilmu bihi. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Jadi makanya untuk menjaga saking menghormatinya kitab itu sendiri, ya, menjaganya itu dengan wudu. Wa min at-ta'zimil wajib an la yamudda rijala ila kitabi wa yad'u kutub tafsir fawqa sa'il kutub ta'ziman wa la yad'u ala kitabi syai'an akhar. Para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya ketika duduk bersila. Hendaknya kitab tafsir yang diletakkan di atas kitab-kitab lain dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Jadi saking ngejaga sendiri, misalnya ada kitab tafsir di rumah gitu. Ini kitab mendominasi adalah ayat-ayat Quran, ya, tafsir. Kan ada kitab-kitab buku bahasa Indonesia nih, misalnya buku cerita-cerita yang kayak begini nih, kisah Nabi, kisah-kisah teladan. Itu kan berbasis bahasa Indonesia ya. Nah, itu artinya ketika ada kitab-kitab yang memang lebih banyak memegang kalimat-kalimat Al-Quran, nah itu ditaruh di atasnya. Apalagi ada kitab tafsir Al-Quran, muliain itu di atas. Itu salah satu bagaimana kita memuliakan dari kitab itu sendiri. Untuk orang kalau mau nyari berkah, walaupun caranya sederhana kayak begitu tadi, dapat keberkahan. Cuma pengen ngemuliain bagaimana potensi ilmu ada di dalamnya, dari orang, dari tempat, dari kitab. Jangan sampai kita ngelonjorin kaki gitu. Oh iya, ada kitab, kita hormatin. Ada orang lagi ngelonjor, kita ambilin. Pak, maaf Pak, ini kitab, apalagi Al-Quran. Banyak orang-orang yang kurang ilmu, ya, kurang ngaji, itu sampai nggak begitu tazawwuq, nggak begitu sampai menghayati bagaimana cara menghormatin Al-Quran, kitab. Wa kana Ustaz Burhanuddin yahki an syaikh min masyayikh an fakihan kana wada'a mikhbarata ala kitabi faqala lahu bil farisi burnayani. Guru kami Burhanuddin bercerita bahwa seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab, lalu beliau berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat daripada ilmu itu. Bayangin. Jadi ketika ada seorang guru muridnya lagi ngaji, itu naruh nih tutup tintanya di atas kitab. Ya. Ini dari guru kami dikatakan Burhanuddin bercerita ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta, bilang apa? Beliau berkata, Anda tidak akan memperoleh manfaat ilmu. Dilihat dari ketidaktakzimannya, naruh tinta doang. Tinta kan nggak ada nilainya tuh, ditaruh di atas itu. Ini salah satu bagaimana orang-orang itu begitu memuliakan. Baik-baik dah,
sekarang kalau kita ngelihat pengen dapat manfaat ilmu, keberkahan ilmu, kita lihat tuh kitab-kitab di rumah, apalagi udah ngaji nih, kitab Ta'limul Muta'allim. Ini harus ada perubahan, karena supaya ilmu kita yang kita lagi ngaji ini manfaat, berkah, sampai kepada turun temurun dapat keberkahan itu, maka kita harus amalkan sebisa kita. Ya, jangan terlalu memaksakan. Sebisa kita artinya ya mantesin kemampuan kita, mantesin apa yang kita tak paham, yang kita tahu. Kalau kurang paham ya tanya sama guru, gimana tadi? Itu gimana Ustaz? Anda pengen lebih detail lagi misalnya. Itu salah satunya ingin mengorek atau mencari, menelaah bagaimana supaya kita punya keturunan baik, supaya kita dapat ilmu yang berkah, supaya jalan kita ini ada penuntunnya. Itu salah satunya, rahasianya itu menghormati guru, menghormati kitab, menghormati majelis. Itu salah satunya. Ya, kita sampai di bab itu, besok kita sambung lagi di Ta'limul Muta'allim. Maka kita lanjut di fikih. Kita kirim